Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue. Halo guys, kami lagi di Perpustakaan Haja Nurani Harahap dari Universitas Pembina Masyarakat Indonesia. Kali ini kami akan membuat podcast yaitu tentang perpustakaan UPI. Yuk simak keseruannya. Oke guys. Halo, kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Prodi D3 Perpustakaan, Stambuk 2022. Di sini kami akan melakukan podcast bersama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Kampus 2 yang berada di Medan Amplas. Saya sendiri dengan Elsa Kristina Siombing dengan NIM 2222-01008. Saya sendiri dengan Putra Wira Setia Barus dengan NIM 2222-01018. Saya sendiri dengan Stefanus Utara dengan NIM 2222-01023. Saya yang bernama Trisha Dusinski Duman Batu dengan NIM 222-01026. Dan saya Brian Ananda Manik dengan NIM 222-01006. Di sini kami telah bersama narasumber selaku Kepala Perpustakaan dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Halo semuanya, saya bernama Mika Udan Rambe selaku Kepala Perpustakaan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Halo guys, saat ini kami sudah ada di Perpustakaan UPI dan di depan kita sekarang sudah ada narasumber yaitu bernama Kak Mika. Halo Kak Mika, bagaimana kabarnya Kak? Bagaimana aktivitasnya hari ini Kak? Kesibukan apa yang sedang Kakak lakukan? Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Gimana dengan adik-adik semuanya? Kabar baik juga. Baik juga Kak. Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Harus. Nah di sini Kak ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Kakak terkait perpustakaan. Nah di perpustakaan ini Kak, kapan perpustakaan ini berdiri, dibangun? Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia itu berdiri sejak tahun 1979. Oh, 1979 ya Kak. Lalu Kak, layanan apa saja yang tersedia di perpustakaan ini? Seperti kita mulai dari depan dahulu. Di sana ada media sirkulasi untuk peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku. Dan di sebelahnya lagi kita ada layanan anggota. Di sebelahnya untuk sebelah kanan kakak sana itu yang paling ujung itu layanan referensi. Dan untuk yang lantai 1, lantai 2 itu ada untuk koleksi umum kita. Yang lantai 3 kita mempunyai layanan skripsi. Nah, untuk jumlah koleksi dari layanan ini Kak, bisa Kakak jelaskan Kak? Kira-kira untuk yang terdata, ini masih yang terdata, kira-kira 7.800 lebih. Itu sudah termasuk eksemplar atau? Kalau yang eksemplarnya sekitar 10.000. Oh, 10.000. Berarti cukup banyak juga ya Kak, jumlah koleksi yang ada di perpustakaan ini. Nah, untuk visi misi tersendiri Kak dari perpustakaan ini? Seperti yang ada di papan, bisa nanti kita foto sendiri ya. Baik Kak. Transaksi peminjaman buku di sini gimana Kak? Untuk mana cara meminjam buku di sini? Jadi untuk peminjaman buku yang boleh meminjam itu cuman mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang udah ada KTM-nya. Jadi yang udah KTM-nya silakan melakukan peminjaman buku di Universitas Pembinaan Masyarakat. Kalau alumni atau dari masyarakat luar itu bisa tidak? Kalau untuk alumni sekarang tidak boleh lagi karena dia kan udah lulus gitu kan, KTM-nya pasti udah dibolongi. Tapi kalau untuk masyarakat umum boleh berkunjung, tapi kalau untuk meminjam tidak boleh. Terus ini Kak,
Gimana Kak, semisal kalau ada dari pengunjung atau mahasiswa yang meminjam buku di sini menghilangkan atau merusak buku itu, sanksi apa yang dikenakan? Yang pertama, kalau dia ibaratnya meminjam bukunya masih bagus dan dia harus membeli buku dengan judul yang sama. Tidak harus diganti berupa uang gitu ya? Tidak. Oke. Kalau langsung misalnya kan Kak, mahasiswanya terlambat mengembalikan buku, itu kayak mana Kak? Kita mempunyai denda, jadi untuk peminjaman buku maksimal 10 hari, ke 11 harinya itu denda 1.000 per hari. Sebelumnya itu udah lumayan banyak Kak yang melakukan pengembalian terlambat buku. Biasalah, itu kan kesalahan dan kehilapan manusia kan selalu ada, itu hal biasa. Dan kita memperingatkan mahasiswa sebelum jatuh tempo, itu sudah kita peringatkan dari nomor admin perpustakaan. Kalau misalnya perihal ininya Kak, menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti kayak fasilitas opak itu gimana? Kita ada fasilitas opak di sebelah kiri Kakak. Kalau kita mau langsung lihat boleh? Boleh. Kalau selain dari mahasiswa UNI bebas ditanya. Boleh, siapa saja boleh berkunjung dan membaca. Yang tidak boleh itu meminjam koleksinya. Bagaimana cara pustakawan berinteraksi dengan pengunjung dan apakah pustakawan memberikan bantuan atau rekomendasi dalam pemilihan buku? Pertama dulu Kakak jawab, bagaimana kita cara berinteraksi dengan pengguna ataupun perpustakaan. Jadi yang pertama-tama kita sebagai calon pustakawan harus memberikan pelayanan yang sangat ramah. Ibaratnya kita jangan kalah sama dengan pegawai-pegawai. Ibarat kata orang itu datang, silahkan berdiri, mengajukan pertanyaan apa yang bisa dibantu dengan diselingi dengan senyuman. Ibaratnya pemustaka siapapun yang akan datang ke perpustakaan itu akan merasa senang hati karena kita memberikan layanan yang memuaskan. Tapi Kak, adalah beberapa kali kami melakukan observasi. Nah, di situ kami melihat pustakawannya itu seperti kayak jutek gitu ya. Dan kebanyakan jadinya kami pun para pengguna ini agak segan dalam bertanya gitu. Jadi inilah salah satu mungkin pengalaman Kakak bisa Kakak bagi sama kalian. Kalau seandainya pun nanti kalian terjun ke dunia perpustakaan, jangan memberikan contoh seperti yang kalian lihat di lapangan, tapi berikanlah contoh dampak yang sangat positif sekali. Gimana cara melayani pengguna dengan betul-betul sepenuh hati? Kalau menurut Kakak ya, karena kemanapun kita, gak usah pembagian perpustakaan, kita harus memang betul-betul menjunjung yang namanya melayani pengguna. Kalau kita sebagai seorang pustakawan itu harus ramai Kak. Kalau misalnya kita nggak ramai, pasti pengunjungnya pasti sedikit. Iya, itu udah jelas. Karena perpustakaan kalian pun tahu, yang istilahnya anak-anak milenial sekarang itu kayaknya horor ya kan. Apalagi koleksinya itu nggak memadai menurut orang itu ya. Konten jadi yang masuk ke space gitu. Jadi kalau Kakak sih kalau untuk membangun perpustakaan yang ini, yang milenial itu harus dari pengguna dulu. Gimana kita cara berinteraksi dengan pengguna ataupun pemustaka, memberikan rasa nyaman dulu pas orang itu pertama datang dan orang itu merasa dihargai. Oh iya ya, ibaratnya kita pun kemana pun kalau kita dihargai, kita pun akan merasa senang dengan tempatnya. Yang kedua, memberikan fasilitas yang mereka inginkan. Seperti mahasiswa kan nggak akan jauh-jauh dengan yang namanya wifi. Orang itu pasti senang kali. Nah, wifi kita juga menyediakan akses untuk wifi untuk pengguna, tapi ada di lantai 2. Nah, untuk lantai 2 aja. Lantai 1 sampai lantai 3 itu punya pegawai. Jadi Kak, di perpustakaan umum ini bagaimana cara mengelola peminjaman dan pengembalian buku juga? Kalau seperti yang bilang itu, kalau untuk mengelola pengembalian dan peminjaman, kita berbicara dengan tentang sirkulasi. Jadi untuk pengembalian itu seperti yang bilang, peminjaman ataupun pengembalian itu maksimal 10 hari. Lewat dari 10 hari nanti kita akan dikenakan denda. Dan yang boleh meminjam itu mahasiswa di sini. Bicara tentang wifi tadi nih Pak, itu kan salah satu fasilitas yang ada di perpustakaan ini. Nah, fasilitas lain lagi apa itu Pak? Mungkin jelaskan Pak?
Kalau untuk fasilitas lainnya seperti yang kalian lihat deh, kita untuk sepatu kita mempunyai loker gitu kan, opak gitu. Yang lainnya sih cuman meja koleksi. Masih gitu juga. Iya AC juga. Sama apa CCTV. Nah, Kak, ini kan ada nih bicara tentang perpustakaan itu kan terkait dengan jangan berisik gitu Kak. Peraturan. Ini peraturan itu. Kenapa sih itu jadi peraturan salah satunya di perpustakaan? Mungkin namanya ya kan setiap institusi itu harus punya peraturan ya kan yang untuk ditaati. Kita bisa lihat di sana ada sebuah ini tulisan, kakak pun kurang bisa melihatnya, tapi bisa nanti kalian foto. Itu salah satunya di sini suaranya itu jangan terlalu besar, ibaratnya sekedar berisik ya. Terus itu ada 3 tanda, dua lagi kayaknya handphone dimatikan, suara handphone itu jangan terlalu berisik. Yang ada satu lagi ini di lingkungan ini dilingkungi dengan CCTV. Nah, Kak, ini Kak mengelola koleksi nih Kak. Tadi kan ini pasti. Nah, salah satu koleksi itu kan ada skripsi Kak. Nah, tempat perpustakaan itu bagusnya nggak untuk skripsi itu atau koleksi lain gitu? Bagus deh, karena kenapa? Karena perpustakaan itu mencakup lingkungannya seperti buku, jurnal, skripsi, banyak ada deh pokoknya. Oke Kak, kebetulan nih Kak kan sendiri nih kan, bagaimana sih Kakak mengawasi semua perpustakaan ini Kak itu? Karena kan ada fasilitasnya Kak, nah cara keamanannya gimana gitu Kak? Seperti yang kalian lihat deh, kita punya CCTV, jadi udah ada yang memantau. Selain CCTV Kak? Kalau untuk pribadi kakak, kita lihat juga pengunjungnya untuk di minggu ini kan sepi karena minggu TS gitu kan, minggu tenang. Jadi kakak biasanya ya cuman beberapa orang aja. Kalau cuma beberapa orang pasti bisa kita awasi. Tadi ada sih Kak yang kayak masih kepikiran pada sesi pertama saat soal tenggat waktu Kak, pengembalian buku. Itu kan misalnya tadi Kakak ada menyebut kayak mengingatkan. Apakah cara mengingatkan lewat email ya? Enggak, kita mempunyai handphone admin di situ. Kita melalui dari WA. Apakah cara itu efektif gitu Kak? Efektif. Sangat mengurangi ibaratnya 30%. 30%. Oh. Karena memang kita pun sebagai mahasiswa itu banyak kali lupanya. Karena kalau kita udah meminjam, seandainya pun kita udah selesai, itu buku itu nggak akan langsung dikembalikan. Kalian pun pasti begitu. Sama, kita pun pernah sama mahasiswa. Jadi gimana cara menguranginya? Ya salah satunya seperti menghubungi orang itu sebelum jadwalnya, sebelum batas waktu lah. Kak, sebagai pustakawan kita harus betul-betul ramah terhadap pengunjung. Namun sebaliknya, pernah nggak kakak mengalami pengunjung yang tidak ramah dalam tentang melakukan buku atau mengunjung buku gitu? Iya, itu pasti ya. Itu hal biasa. Kalau namanya mahasiswa, nggak semua bersikap yang pas gitu ya kan pada tempatnya gitu. Ada lagi orang itu yang datang untuk berkunjung, orang itu nggak tahu mau ngapain. Itu hal biasa. Tapi kita sebagai pustakawan mengarahkan apa yang akan dilakukan orang itu. Seperti kalau untuk datang ke perpustakaan kita, sepatu di depan harus dibuka ya kan. Yang kedua, tas harus diletakkan di loker dan mengisi buku tamu. Jadi itu harus kita arahkan langsung. Jadi bagi yang mahasiswa yang tidak tahu ataupun yang belum pernah datang ke perpustakaan, oh perpustakaan di sini peraturannya seperti ini. Ini juga ngomong-ngomong nih kan terkait pemustaka. Dari sudut pandang kakak sendiri melihat minat baca kami yang dari kaum milenial ini atau mencari informasi itu termasuk tinggi atau masih terbilang rendah gitu? Kalau sejauh untuk saat ini masih rendah ya. Karena memang perpustakaan kita pun seperti yang kalian tahu juga ya kan, milenial sekarang lebih cenderung ke online, harus semua apa online gitu. Sementara perangkat kita belum mendukung untuk online. Seandainya pun dia mendukung, ibaratnya seperti perpusnas itu kan udah digital gitu ya kan, kita bisa download di situ e-booknya. Tapi kita harus bersaing dengan pengguna lainnya, mendapatkan buku yang kita inginkan. Mungkin ini Kak,
apakah perpustakaan memiliki kebijakan untuk mengembangkan koleksi yang ada di perpustakaan? Ya pasti ada. Setiap perpustakaan itu memiliki kebijakan masing-masing. Kalau di perpustakaan Universitas Pembina Masyarakat Indonesia itu yang pertama kita lakukan kebijakan, kita seleksi dulu buku apa yang mau masuk kemarin pengadaan. Jadi kita seleksi dulu yang pertama-tama apakah ini sudah sesuai sama kebutuhan mahasiswa. Yang kedua dilakukannya dengan penyiangan. Seperti yang kalian bilang tadi, penyiangan itu mengeluarkan buku-buku yang ini masih layak pakai atau enggak. Yang terakhirnya kita evaluasi. Terus Kak, siapa sih yang terlibat dalam penentuan kebijakan ini tadi? Yang pertama rektor kita, yang kedua dosen gitu, yang ketiga mahasiswa. Terus koleksi ini Kak, udah sesuai belum sama kebijakan dari penyiangan tadi itu? Udah. Rutin nggak sih Kak melakukan penyiangan perpustakaan ini? Kita melakukan penyiangan itu 6 bulan sekali. Karena seperti yang kalian lihat, kadang sebagian pegawai kita kan masih melakukan pendidikan. Jadi untuk kakaknya 6 bulan sekali. Nah, kita balikkan Kak ke bahan pustaka lagi tuan Kak, koleksi. Nah, apakah perpustakaan UPMI ini ada bekerja sama dengan perpustakaan lain Kak? Sehingga nanti semisal di perpustakaan ini membutuhkan koleksi, nah tapi tidak ada koleksinya dan harus di perpustakaan lain tadi ada, apakah ada Kak itu bentuk kerjasamanya? Kita masih dalam proses dalam tahap kerjasama. Masih proses, nanti kalau dikabarin lagi. Terus Kak, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir di sesi ini, bagaimana sih Kak cara perawatan buku di perpustakaan ini? Yang pertama untuk menjaga kelembapan suhu udara, kita ada AC. Yang kedua kalau untuk itu seperti kutu-kutu buku, tapi hewan ya, bukan kutu buku yang pintar, enggak. Kita menggunakan lem. Terus sama ada namanya yang kapur barus. Menurut Kakak ini efektif nggak? Efektif, sangat efektif. Tapi yang biasanya yang kita ada kendala itu munculnya semut di ruangan tertentu. Tapi bukan di daerah sekitar buku, tapi dari lubang-lubang dinding lah gitu. Itu yang kita takutkan mempengaruhi orang itu akan masuk menjalar ke buku. Makanya sebisa mungkin kita mempunyai pelatihannya dari sana, kayak apa sih baygon apa gitu untuk membasmi secara langsung. Berarti bolangan kakak sudah terjun langsung nih ke lapangan kan? Bisa kakak melihat langsung nggak Kak kalau koleksi itu bahan pustaka itu memang rusak disebabkan oleh beberapa hal tersebut yang kakak? Alhamdulillah kalau di perpustakaan kita karena mungkin dijaga dengan betul-betul ini, kakak belum pernah melihat kayak rusak dengan karena rayap gitu ya kan? Sini enggak, belum pernah. Ngomong-ngomong soal koleksi ini Kak, nah koleksi di sini itu koleksi apa ya Kak? Misalnya buku terkhusus untuk hukum atau apa gitu, ada nggak? Kita sesuai kebutuhan mahasiswa. Jadi ibaratnya kebutuhan ilmu administrasi bukunya apa gitu, anak pertanian apa gitu, terus bahasa Inggris, teknologi. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya. Untuk para penonton, terima kasih telah menyaksikan video kami. Dah. Teman-teman semua, hasil kesimpulan kami tentang podcast Perpustakaan UPMI bahwa Perpustakaan UPMI ini berdiri pada tahun 1979 dan kepala perpustakaannya sekarang adalah Kak Mika Rambe. Terdapat beberapa layanan di Perpustakaan UPMI, salah satunya adalah layanan meja sirkulasi, layanan anggota, layanan referensi, dan layanan skripsi. Di Perpustakaan UPMI ini ada 3 lantai, yaitu lantai pertama dan kedua koleksi, lantai ketiga layanan skripsi. Jumlah koleksi di perpustakaan ini terdapat 7.800 dan eksemplarnya adalah 10.000. Peminjaman buku di perpustakaan ini harus mahasiswa aktif UPMI. Jika keterlambatan dalam pengembalian buku, maka mahasiswa akan dikenakan denda sebanyak Rp1.000. Nah teman-teman semua, perpustakaan UPMI ini menggunakan OPAK dalam membantu pustakawan maupun pengguna dalam mencari sebuah buku. Mungkin
Sekian kesimpulan dari hasil podcast kami tentang perpustakaan UIN. Gedungnya kan tersendiri, jadi 18 menit ya, udah ya 18 menit. kalau dia Dan